Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan latihan PAS, penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Ini adalah materi pertemuan ke-16 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini Sabtu, tanggal 26 November 2022. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, Triut, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama, perhatikan gambar susunan persegi panjang di samping. Nah, banyaknya persegi panjang pada pola ke-12 adalah, catatannya di sini, tentukan pola pertama ada berapa persegi panjang, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, dan kalian akan menemukan polanya. Nah, setelah kalian menemukan polanya, kalian pasti akan tahu harus bagaimana ngitungnya untuk pola ke-12. Soal nomor 2, jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya, maka angka pada pola ke-20 adalah, berapa? Di sini karena 4 ke 7, 7 ke 10, dan 10 ke 13 itu adalah tetap, berarti ini termasuk bilangan aritmatika atau berarti yang dicari adalah suku ke-20, artinya suku ke N. Jadi rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Soal nomor 3, pada sebuah segitiga, pada sebuah barisan geometri diketahui pola bilangannya adalah 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Maka 3 suku berikutnya adalah dari pola yang sudah ada, kalian selidiki aturannya gimana, dikali atau ditambah, dibagi atau dikurang. Nah, kalau nanti kalian udah tahu polanya, kalian pasti bisa melanjutkan 3 suku berikutnya, oke? Soal nomor 4, sebuah deret aritmatika dengan suku pertamanya 4 dan bedanya adalah 2. Maka jumlah 16 suku pertama deret itu adalah, karena di sini udah diketahui deret aritmatika, berarti yang dicari adalah rumus suku ke N. Rumus jumlah suku atau N suku pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Soal nomor 5, jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 6, 18, dan seterusnya adalah, nah, karena di sini adalah jumlah 7 suku pertama, berarti adalah rumus jumlah N suku pertama. Itu adalah Sn. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Karena ini adalah deret geometri. Soal nomor 6, perhatikan gambar di samping. Nah, koordinat titik A, B, C, D berturut-turut adalah, A-nya berapa, berapa, B, berapa, dan seterusnya. Mana yang benar? Soal nomor 7, perhatikan diagram panah di samping. Nah, nama relasi himpunan A ke himpunan B yang paling tepat adalah apakah faktor dari, kuadrat dari, kurang dari, ataukah akar dari. Jadi kalian bacanya dari 1, contohnya 1 faktor dari 1 benar atau salah, kemudian 1 faktor dari 4 benar atau salah, dan seterusnya, dan mana yang lebih tepat atau yang paling tepat.
Soal nomor 8. Perhatikan relasi pasangan berurutan di bawah ini. Yang pertama, I1 maksudnya 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, dan seterusnya. Nah, yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah apakah 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, atau 1 dan 4. Nah, di sini yang disebut fungsi itu adalah setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu anggota himpunan B. Oke, setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu anggota B. Soal nomor 9. Diketahui himpunan K itu adalah faktor dari 10 dan himpunan L itu adalah kelipatan 3 yang kurang dari 12. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L adalah, pertama kali kalian sebutkan anggota-anggotanya. Himpunan K itu berarti faktor dari 10 itu siapa saja dan ada berapa anggotanya. Kemudian L kelipatan 3 yang kurang dari 12 itu siapa saja dan berapa banyaknya anggota. Nah, berarti banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L itu adalah NL dipangkatkan dengan NK. Banyaknya anggota himpunan L dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan K. Oke. Soal nomor 10. Suatu fungsi f ditentukan oleh fx Ax ditambah B dengan A dan B bilangan bulat. Nah, jika F2 sama dengan negatif 1 dan F negatif 1 sama dengan negatif 7, maka rumus fungsi Fx-nya adalah, kita punya atau yang diketahui adalah F2 sama dengan negatif 1, itu artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Kita substitusi ke Fx. Jadi X-nya kita ganti 2, kemudian Y-nya kita ganti negatif 1. Nah, demikian juga dengan yang F negatif 1 sama dengan negatif 7. Kita substitusi ke Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, setelah kita mendapatkan 2 persamaan, kemudian dieliminasi, lanjut substitusi. Nanti kalian akan menemukan rumus fungsinya. Soal nomor 11, suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan negatif 3x ditambah 6 dengan daerah asal himpunan semua x di mana x antara negatif 2 dan 5, x anggota bilangan real. Nah, maka rank atau daerah hasilnya adalah, berarti kita punya rumus fungsi fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Nah, untuk x-nya negatif 1 berarti F negatif 1 itu berarti X-nya diganti negatif 1. Jadi negatif 3 dikali dengan negatif 1 kemudian ditambah 6 hasilnya berapa. Kemudian F0 berapa, F1 berapa dan seterusnya. Nah, yang angka terakhir yang kalian dapatkan itu adalah ringnya. Kalian susun dalam himpunan R. R sama dengan siapa, dan seterusnya. Oke. Soal nomor 12, perhatikan gambar di samping. Nah, titik berikut A negatif 5,8 dan B negatif 6, negatif 3 berturut-turut masing-masing berada di kuadran berapa. Nah, di sini udah dijelaskan yang disebut kuadran 1 itu adalah absisnya positif, ordinat positif. Kemudian yang kuadran 2 adalah absis negatif, ordinat positif. Kuadran 3 absis negatif, ordinat negatif. Dan kuadran 4 absisnya positif, ordinatnya negatif. Kalian tinggal memilih mana yang benar. Soal nomor 13, titik K memiliki koordinat negatif 8,4. Artinya adalah, mana yang benar? Silakan ditebak. A, B artinya A satuan ke kanan atau ke kiri tergantung positif atau negatif. Dan B satuan ke atas atau ke bawah positif atau negatif.
Kalau positif berarti ke atas, negatif ke bawah. Oke? Soal nomor 14. Absis dari negatif 9,5 dan 4, negatif 12 berturut-turut adalah. Oke? Yang disebut absis itu adalah X dan Y disebut ordinat. Soal nomor 15, di antara titik berikut yang memiliki jarak 10 satuan terhadap sumbu X adalah, tentukan titiknya dulu di koordinat kartesius, kemudian hitung jaraknya berapa kotak ke sumbu X. Satu kotak, satu satuan. Soal nomor 16, di antara titik berikut yang memiliki jarak 15 satuan terhadap sumbu Y adalah, tentukan titiknya di koordinat kartesius, kemudian hitung jarak kotaknya yang 15 satuan. Nah, jaraknya 15 satuan dari sumbu Y. Soal nomor 17, diketahui P 135 dan Q 456. Nah, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q adalah X, Y itu artinya setiap X anggota himpunan P dicek apakah X-nya merupakan faktor dari Y anggota himpunan Q. Contohnya gini. 1 faktor dari 4, benar atau salah? 1 faktor dari 5, benar atau salah? 1 faktor dari 6 dan seterusnya. Mana yang lengkap? Soal nomor 18, perhatikan bidang kartesius berikut. Nah, relasi himpunan A ke himpunan B adalah, relasinya apa? Kurang dari, lebih dari, faktor dari, ataukah kelipatan dari? Kalian bacanya dari yang sumbu X atau sumbu datar atau himpunan A. Jadi bacanya 2, misalkan jawaban yang A, 2 kurang dari 1, benar enggak? Kemudian 3 lebih dari 1, benar enggak? Dan seterusnya. Oke, mana yang pas? Soal nomor 19. Nah, diketahui beberapa diagram berikut. Ini ada yang diagram panah, ada yang diagram kartesius. Yang pertama adalah diagram panah, kedua diagram panah, kemudian yang ketiga diagram panah, dan yang keempat diagram kartesius. Silakan perhatikan. Nah, pertanyaannya ada di bawah. Nah, manakah dari relasi berikut atau yang tadi yang merupakan fungsi? Nah, sedangkan definisi fungsi itu adalah setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu anggota himpunan B. Oke, kalian cek masing-masing. Soal nomor 20, diketahui A 1, 2, 3 dan B, A, B, C, D, E. Nah, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, kalian cari dulu berapa anggota himpunan A itu disebut NA, berapa anggota himpunan B itu adalah NP. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah NB pangkat NA. Kalian hitung berapa jumlahnya. Soal nomor 21, pada fungsi linier f(x) sama dengan ax ditambah b dengan f1 sama dengan 0 dan f0 sama dengan negatif 2. Maka rumus fungsi f(x)-nya adalah, kita punya f(x) sama dengan ax ditambah b dan f1 sama dengan 0. Artinya jika x-nya diganti 1 maka y-nya 0. Berarti kalian akan menemukan a-nya, fungsi dalam a dan b. Nah, kemudian yang kedua juga yang F0 sama dengan negatif 2. Nah, kalian akan menemukan dua persamaan. Dua persamaan, kemudian kalian cari nilai A dan B-nya, kemudian dimasukkan ke dalam Fx sama dengan Ax ditambah B. Itu adalah fungsi linearnya. Soal nomor 22, perhatikan diagram panah berikut. Untuk rumus fungsi dari K ke L yang tepat adalah, kalian pertama kali substitusi 3 ke fx yang ada, benar atau salah? Contoh yang pertama, 3 kalian ganti ke fx ya.
Jadi yang pertama adalah 4 dikali dengan 2 kali 3 dikurangi 3. Nilainya 12 atau tidak. Kalau bukan 12 berarti bukan itu jawabannya. Tapi kalau 12 berarti itu jawabannya. Dan lanjutkan ke B, C, D mana yang tepat. Soal nomor 23, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 5x ditambah 3. Nah, jika fp sama dengan negatif 7 dan f3 sama dengan q, maka nilai p dan q atau p ditambah q adalah, oke? Seperti yang tadi, cuman kita disuruh mencari nilai p dan q-nya terlebih dahulu, kemudian nilai p ditambah q-nya, oke? Soal nomor 24. Nah, jika diketahui fungsi f 3p ditambah 2 sama dengan 6p ditambah 9, maka nilai dari f4 adalah, nah kita punya 3p ditambah 2 itu sama dengan 6x ditambah 9. Dan f4 itu sama dengan f3p ditambah 2. Berarti yang suku kiri atau yang kiri ya. 3p ditambah 2 itu sama dengan 4. Berarti kalian akan menemukan nilai p. Nah, setelah kalian menemukan nilai p, kalian akan tahu nilai 6p ditambah 9 itu berapa. Oke? Soal nomor 25, sebuah tangga bersandar pada dinding tembok seperti tampak pada gambar berikut. Nah, jika tinggi tembok terhadap ujung atas tangga 8 meter, maka kemiringan tangga terhadap dinding tembok adalah, oke? Berapa kemiringan? Itu adalah gradien. Nah, gradien itu adalah koefisien Y atau komponennya dibagi dengan X. Soal nomor 26, gradien garis 4X dikurangi 18Y sama dengan negatif 15 adalah, oke? Gradien itu adalah kemiringan garis. Kalau garisnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, itu rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Nah, kalau kalian pengen memisahkan Y sendiri, berarti yang 4X dioper ke kanan, kemudian yang min 18 juga dioper ke kanan. Nanti kalian akan menemukan koefisien X. Nah, koefisien X itulah yang disebut gradien. Oke, soal nomor 27, perhatikan gambar di samping, di situ ada garis G. Nah, gradien garis yang sejajar dengan garis A adalah, oke, gradien garis itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, kalian tentukan gradiennya. Soal nomor 28, nah persamaan garis melalui titik negatif 5,8 dan bergradien 6. Min 6 ya, min 6. Yang mana? Nah, ini adalah persamaan garis lurus melalui E, Y dengan gradien M. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke, soal nomor 29, persamaan garis yang melalui titik 1,6 dan negatif 2, negatif 3 adalah, oke, catatannya adalah gradien M melalui dua titik itu adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian persamaan garis yang melalui E, Y dengan gradien M itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Deh, kalian udah hafal. Soal nomor 30, nah persamaan garis yang sejajar. Garis 3X ditambah Y ditambah 12 sama dengan 0 dan memotong sumbu X di titik 5,0 adalah, oke, cari gradien garis terlebih dahulu yang 3X ditambah Y sama ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan garis melalui X, Y dengan gradien M itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Nah, soal nomor 31, diketahui garis-garis dengan persamaan berikut. I1, I2, I3, I4. Nah, garis yang sejajar dengan garis 4X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah
Apakah 1, 2, 3, ataukah 4? Ini berarti kalian cari gradien garis yang pertama itu adalah 4x dikurangi 2y ditambah 6 sama dengan 0 itu berapa? Nah, kemudian kalian cari keempatnya ini gradien garisnya yang sama dengan 4x dikurangi 2y ditambah 6 sama dengan 0 itu yang mana? Nah, jadi syarat dua garis sejajar adalah garis yang bergradien sama atau M1 sama dengan M2. Oke. Nah, soal yang nomor 32 ya, 32. Perhatikan garis G pada koordinat kartesius berikut. Nah, perhatikan garis G berikut ya yang ada di sumbu X titik potongnya di negatif 25,0 dan di sumbu Y-nya adalah 0, negatif 20. Nah, persamaannya bagaimana? Kalau di sini ada cara cepat, itu yang melalui 0, A, dimisalkan 0, A dan B, 0 itu berarti cara cepatnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Oke. Soal nomor 33. Nah, ini udah materi terakhir ya. Persamaan linear. Berikut adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah. Nah, ini pertanyaannya hampir sama atau jawabannya hampir sama. Yang berbeda adalah nilai A dan B-nya. Yang benar bagaimana? Soal nomor 34. Nah, selisih umur ayah dan anak adalah 35 tahun. Sedangkan 2 kali umur ayah ditambah umur anak adalah 225 tahun. Ya, 225 tahun. Nah, apabila kita misalkan ayah itu X dan anak itu Y, maka model matematika yang sesuai adalah, oke, kalian pilih A, B, C, ataukah D. Soal nomor 35. Nah, di toko alat tulis Prima, harga 3 buah buku dan 4 buah pulpen adalah Rp50.000. Andi membeli 5 buah buku dan 6 pulpen seharga Rp80.000. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, oke, jika dimisalkan buku sama dengan X, pulpen sama dengan Y, dan kalian buat persamaannya seperti mana? Yang mana yang pas? Soal nomor 36, perhatikan gambar grafik SPLDV berikut. Nah, jenis penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel pada gambar tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Soal nomor 37. Nah, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan 11 dan 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 3 adalah. Oke. Dari dua persamaan tersebut, kalian cari dengan caranya terserah, mau eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi substitusi, grafik, atau determinan order 2 kali 2. Yang penting kalian menemukan nilai X atau Y-nya. Kemudian soal nomor 38. Nah, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 6x dikurangi y dikurangi 2 sama dengan 0 dan 3x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0 adalah, oke. Ini juga sama, terserah kalian mau pakai cara apa. Nah, kalian ubah dulu persamaannya menjadi 6x dikurangi y sama dengan 2. Jadi negatif 2 dioper ke kanan. Kemudian yang persamaan kedua, 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 5. Baru kalian cari nilai x dan nilai y-nya. Soal nomor 39. Jika 3x ditambah 4y sama dengan negatif 10 dan 4x dikurangi 5y sama dengan negatif 34, maka nilai dari 8x ditambah 3y adalah, oke. Jadi ada dua persamaan linear, kalian cari dulu nilai X dan Y-nya. Setelah itu kalian substitusi ke dalam 8X ditambah 3Y. Oke? Oke, soal nomor 40 atau soal yang terakhir. Perhatikan. Harga 3 buku tulis tipis dan harga 2 buku tulis tebal adalah Rp3.000. Sedangkan harga 3 buku tulis tipis sama dengan 750 lebih mahal dari harga 1 buku tulis tebal.
Nah, harga buku tulis tipis dan buku tulis tebal secara berturut-turut adalah, oke? Kalian terjemahkan dulu dalam bentuk model matematikanya, kemudian cari himpunan penyelesaiannya. Terserah kalian mau cari yang mana. Nah, kerjakan latihan PAS penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan menulis huruf A, B, C, atau KD pakai huruf besar. Kemudian difoto dan kirimkan langsung via WA Ibu minggu sebelum jam 20.00 atau jam 8 malam. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.